Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita semua merayakan dengan penuh sukacita. Meskipun saya telat, ya saya udah bilang nih sama Mbak Tami, sama Mbak Amel bahwa saya ngajar dulu baru datang ke sini. Soalnya kalau kita nggak ngajar nanti di demo sama mahasiswa. Jadi meskipun saya telat, saya sambil jalan tuh saya lihat foto-foto yang dikirim sama teman-teman. Alhamdulillah semua penuh dengan aura kegembiraan. Kita semua bersyukur satu pena sudah masuk ke tahun ke-6. Kalau dibandingkan dengan usia anak-anak itu sedang lucu-lucunya, gemesin deh. Nggak lama lagi udah nyebelin ya. Jadi sedang gemes-gemesnya. Nah, hari ini kita mendengarkan dari tadi, kita semuanya bersyukur pada Tuhan bahwa satu pena tetap eksis dan banyak yang sudah dilakukan. Untuk yang lebih supaya satu pena ini tetap memberikan warna ya bagi keindonesiaan kita, saya kira ke depan rasa syukur itu harus diimplementasikan dalam bentuk karya nyata. Nah, saya juga ingin seperti teman-teman yang tadi mengatakan bahwa saya pikir satu pena harus menjadi leading ya, menjadi leading untuk upaya-upaya memperkuat literasi. Karena kata kunci peradaban itu adalah literasi. Ya, Islam sendiri menarik loh kalau kita membaca ayat pertama itu bicara tentang apa? Iqra, nggak ada yang lain. Tapi sayangnya umat Islam tuh nggak mengerti, ya, tidak mengimplementasikan perintah ini. Justru yang pertama tuh Iqra dulu. Bayangkan ya, perintah sholat itu diturunkan pada tahun kedua hijrah, ketika sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua hijriah. Gitu juga dengan perintah puasa dan perintah-perintah yang lain. Tapi herannya masyarakat kita tuh lebih banyak ngurusin hal-hal yang sifatnya ritual daripada yang hakiki, yaitu Iqra. Iqra itu adalah perkuatlah literasimu. Jadi bukan sekedar membaca. Kamu nggak pernah membaca, apa yang kamu mau tulis? Saya selalu menyebutkan kepada mahasiswa saya, kalau kamu kurang bacaan, pasti kamu nggak bisa menulis. Tetapi kalau kamu berlimpah bacaan, tulisanmu itu nggak bisa berhenti. Ya, itu kata kuncinya adalah membaca. Nah, sekarang hari-hari sekarang ini budaya membaca di kita itu sangat-sangat rendahnya. Pasti Bang Denny punya sejumlah hasil penelitian, karena saya tahu ini tokoh penelitian. Sejumlah penelitian menunjukkan betapa rendahnya ya tingkat literasi baca kita, karena itu nggak jadi budaya. Nah, sekarang gimana nih caranya kita semua? Mungkin kita bisa bikin semacam tools yang sederhana ya, cara membangun budaya baca di keluarga. Mulai dari anak-anak kecil. Jadi bukan baca status ya, bukan. Jadi gimana caranya supaya gadget itu bukan menjadi mainan anak-anak. Kadang-kadang saya suka sedih kalau ibu-ibu emak-emak itu lagi kesel, anaknya tuh dikasih gadget. Udah gitu dia pergi kemana gitu. Justru memberikan racun ya buat anak-anaknya, bukan mengedukasi anak-anaknya. Ini persoalan bangsa yang sangat serius loh buat saya nih. Karena itu ke depan saya pikir satu pena itu harus menjadi leading ya, menjadi pionir untuk bagaimana membangun literasi. Kita mulai dengan membangun literasi kemanusiaan. Literasi kemanusiaan ini penting sekali. Karena apa? Nggak pernah diajarkan dalam semua level pendidikan kita. Lihat saja di tingkat PAUD. Kebetulan saya sekarang sedang sibuk dengan pendidikan guru-guru PAUD. Kenapa? Karena saya merasa gelisah sekali. Guru-guru PAUD ini adalah sekarang dalam semua level pendidikan kita. Lihat saja di tingkat PAUD. Kebetulan saya sekarang sedang sibuk dengan pendidikan guru-guru PAUD. Kenapa? Karena saya merasa gelisah sekali. Guru-guru PAUD ini adalah kunci dari membangun karakter bangsa. Sementara pemerintah belum punya program yang jelas loh tentang guru PAUD. Pemerintah baru peduli terhadap PAUD ini beberapa tahun terakhir, dan itu pun baru di tingkat wacana. Aneh kan? Jadi di masyarakat kita siapa yang jadi guru PAUD? Yang tersedia sepenuhnya di masyarakat
bukan melalui sebuah rekrutmen, melalui pendidikan. Jadi nggak ada pendidikan guru PAUD yang betul-betul yang mengajarkan seperti kalau misalnya ya, saya nggak usah menyebutkan Finland lah karena itu terlalu maju ya. Negara tetangga aja di Malaysia ya, itu untuk menjadi guru PAUD itu harus melalui sebuah asesmen yang kuat gitu. Nggak sembarang orang bisa jadi guru PAUD. Nah, guru-guru PAUD ini ketika saya melakukan pelatihan, jadi kami melakukan kegiatan pelatihan untuk guru-guru PAUD yang demokratis. Jadi diajarkan gimana dia bersikap demokratis di kelas, bagaimana dia mengajak anak-anaknya itu mengerti budaya baca, kemudian mengerti bagaimana menghargai, appreciate terhadap orang lain, terutama mereka yang berbeda. Bagaimana dan juga mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana menjadi anak di rumah yang baik ya, karena biasanya orang tua juga udah gak sempat lagi mendidik anak-anaknya. Nah, guru PAUD ini menurut saya sebuah kata kunci bagaimana membangun karakter bangsa. Jadi setiap 1 tahun kami baru bisa melakukannya 3-4 kali ya pelatihan untuk guru-guru PAUD. Jadi kami mengambilnya secara acak di Jabodetabek ini. Dan itu bukan dibiayai oleh pemerintah nggak punya program tentang itu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan untuk menulis cerita anak seperti tadi. Jadi ada satu instruktur kami ya, guru bagus sekali. Dia mengajarkan begini, kamu dalam menulis jangan membenci titik. Ya. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan untuk menulis cerita anak seperti tadi. Jadi ada satu instruktur kami ya, guru bagus sekali. Dia mengajarkan begini, kamu dalam menulis jangan membenci titik. Jadi paling panjang itu 8 kata titik. Nah, kalau sekarang anak-anak tuh menulis ya, kalau saya membaca tesis, disertasi, itu kadang-kadang sampai 5-6 baris. Ini titiknya di mana ya? Nggak ada titiknya. Jadi si Eko tuh penulis ya, dia mengajarkan gini, jangan memusuhi titik. Jadi setiap 8 kata kamu upayakan ada titiknya, sehingga jelas kamu mau nulis apa gitu. Nah, semakin seseorang itu menulis panjang-panjang, itu semakin dia nggak paham apa yang dia tulis. Sebenarnya dia nggak paham, tapi dia bingung gimana nih mau menyelesaikan tulisannya. Jadi di antara kita cara menulis juga nih, udah pelajaran tentang menulis ini juga udah nggak ada juga nih. Karena itu saya pikir ya, ke depan ada 3. Bagaimana kita membangun ya literasi kemanusiaan. Ini penting karena kebanyakan kita pendidikannya itu udah pol ya istilahnya, udah sampai profesor, tapi apresiasi kemanusiaan itu sama sekali nggak terbangun. Jadi pendidikan yang selama ini ujungnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Seharusnya seseorang tuh semakin terdidik, sikapnya itu semakin manusiawi. Tapi di kita tuh enggak loh. Pernah dengar nggak perjokian guru besar? Ini mengerikan loh, mengerikan sekali. Kemarin saya dikirimin beberapa iklan-iklan, pokoknya kalau menulis disertasi sekian, skripsi sekian, tesis sekian, menulis karya ilmiah untuk Scopus sekian. Ini dan itu terang-terangan. Saya bisa nggak kita mengatakan, nggak usah jadi dokter deh kalau kamu nggak bisa nulis. Untuk apa juga kali? Ya kan, akhirnya kami di AIP, di Akademi Ilmu Pengetahuan di Indonesia, kita sepakat untuk tidak menggunakan gelar-gelar itu lagi. Untuk apa? Karena banyak sekali orang gila gelar, sehingga dia harus beli. Itu yang teman-teman kita di Senayan sana itu belinya, setiap hari jualan, tahu nggak sih? Ini mengerikan sekali. Perjokian dalam karya ilmiah itu betul-betul sebuah bencana dalam kemanusiaan kita. Yang kedua adalah literasi keindonesiaan kita. Ngerti nggak kita bahwa kita ini orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan juga orang Arab. Nah, Indonesia itu ikonnya adalah kebinekaan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka beragam, mesti jangan jadi orang Indonesia ya. Karena kita dari sejak zaman Sriwijaya dulu itu kita sudah beragam. Nah, yang ketiga itu adalah literasi kemanusiaan, literasi keindonesiaan, dan literasi keagamaan. Ini penting karena salah sedikit Indonesia itu adalah agama yang kata Bang Denny itu sedikit-sedikit agama, sedikit-sedikit agama. Sekarang bagaimana? Oke, buat saya sih nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan agama. Tapi bisa nggak kalian menjadikan agama itu sebagai alat media untuk menjadi kamu lebih manusiawi? Karena agama juga ujungnya adalah lebih manusiawi. Agama itu cuma jalan.
Kenapa sih kita berebut atas soal agama? Itu kan cuma jalan. Ada nggak yang mau tidur di bawah jalan? Nggak ada kan? Itu cuma jalan. Jadi nggak usah ribut dengan agama orang lain. Dalam Al-Quran itu cuma disebut beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apapun keimanannya nggak perlu lagi dikorek-korek. Ya urusan Tuhan lah yang menilai. Karena itu marilah kita semua teman-teman Satu Pena, kita punya bertekad nih ke depan Satu Pena itu menjadi leading penguatan literasi bangsa untuk kemanusiaan, keindonesiaan, dan keagamaan yang sejuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musdah Mulia. Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya juga mengundang ada 2 profesor yang akan saya undang.